Shalom. Berikut adalah protokol panduan pelaksanaan peribadahan di wilayah gereja dalam adaptasi kebiasaan baru. Ketika memasuki gedung gereja, hindarilah untuk kontak fisik seperti bersalaman dan atau berpelukan. Ucapkan salam dengan cara lain dan jangan lupa gunakan masker selama berada dalam wilayah gereja. Cucilah tangan sebersih mungkin sebelum masuk dalam gereja dengan menggunakan sabun yang telah disediakan. Cucilah tangan dengan tata cara mencuci tangan sesuai dengan rekomendasi WHO. Pertama, basahi tangan dengan air, lalu tuang sabun dengan tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya, lalu gosok punggung tangan dan sela jari, juga gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir dan pastikan bahwa tangan telah bersih sepenuhnya dari sabun. Jangan lupa keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu sampai benar-benar kering dan tidak ada lagi air maupun sabun yang tersisa. Sambil tetap menjaga jarak aman satu sama lain, jemaat akan diukur suhu tubuhnya oleh petugas sebelum memasuki gedung gereja. Ini wajib dilakukan untuk seluruh jemaat maupun petugas ibadah yang terlibat dalam ibadah. Isilah buku kehadiran ibadah dengan data yang benar, jelas dan rapi untuk memudahkan petugas dalam memantau kehadiran jemaat setiap minggu. Gunakan face shield dan masker dengan rapi selama ibadah berlangsung. Jemaat dipersilakan duduk di tempat duduk yang telah ditata sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Jemaat dimohon untuk tidak memindahkan dan atau menggeser kursi yang telah ditata tersebut dengan alasan apapun. Jagalah ketertiban selama ibadah berlangsung. Ketika ibadah telah selesai dilaksanakan, jemaat keluar dari gereja dengan tetap menjaga jarak aman satu sama lain. Ucapan salam tetap dilakukan dengan menghindari kontak fisik dan dilakukan dengan cara lain. Ketika jemaat telah berada di luar gedung gereja, jangan lupa untuk kembali mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dan atau sabun yang telah disediakan. Untuk menghindari kerumunan, jemaat dimohon segera meninggalkan lingkungan gereja setelah selesai ibadah. Perlu jemaat ketahui, sebelum dan setelah ibadah, petugas akan membersihkan kembali gedung gereja dengan menggunakan disinfektan. Ini berlaku hingga halaman luar gereja. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan mencegah penularan virus. Jemaat yang terkasih, mari mendukung pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru saat ini dengan sungguh-sungguh menaati protokol pencegahan dan penularan virus COVID-19 di lingkungan gereja kita tercinta. Ingatlah firman Tuhan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bersama-sama kita pasti bisa menjalani tatanan baru ini. Tuhan Yesus melindungi, Ia menyertai dan memberkati kita sekalian.
Jemaat yang terkasih, ini adalah siaran tunda ibadah hari Minggu yang kami rekam secara langsung dari ibadah pertama. Ibadah tunda ini sudah melalui proses editing oleh tim digital tanpa mengurangi dan atau menambah elemen-elemen lain dalam ibadah. Perlu diketahui, sebelum dan setelah ibadah, seluruh presbiter yang bertugas, jemaat, dan anggota tim digital mengikuti seluruh ketentuan protokol pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru, sesuai instruksi pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini Majelis Sinode GPIB. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan di saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Ferdinand Yusak Mamangke. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Umat Tuhan, kita habiskan akan ibadah Minggu ke-10 sesudah
sesudah Pentakosta yang di dalamnya dirangkaikan perkenalan pelaksana harian majelis jemaat dengan menyatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Efesus pasal 4 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-2a. Efesus pasal 4 ayat 1b sampai 2a, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Umat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus. Oleh kasih-Mu itu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita merendahkan diri untuk kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13 yang menyatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayanan menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Tegaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya, Dia di dalam hatimu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Oh
Ya baik, Ibu Bapak, Saudara, Shalom. Ada sukacita di pagi hari ini. Ada sukacita karena kerinduan jemaat GPB Sejahtera di Kota Bandung untuk mendengar pekabaran Injil, untuk mendengar pemberitaan Injil di dalam garis bawahi, mendengar pemberitaan Injil di dalam gereja. Karena sekian bulan Ibu Bapak Saudara kita tidak beribadah di gedung gereja, tetapi kita beribadah di rumah tinggal lewat video streaming. Ibu Bapak Saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kegiatan baik itu dalam pekerjaan yang Ibu Bapak Saudara lakukan di tempat Ibu Bapak Saudara bekerja, maupun kegiatan untuk memberitakan Injil, pastinya Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Ibu Bapak Saudara dan saya di dalam pekerjaan dan di dalam pelayanan pemberitaan Injil akan menjumpai orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang tidak merespon, orang-orang yang tidak mengapresiasi pekerjaan kita, pelayanan kita, karena kita tahu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbeda budaya, yang berbeda latar belakang. Ini kita harus akui, mau tidak mau. Ibu Bapak Saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seperti di dalam perikop bacaan kita Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13, bagaimana Rasul Paulus di dalam misi pekabaran Injil, bagaimana Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil meskipun akibat pelayanannya, akibat pemberitaan Injilnya, karena ditolak, karena tidak diterima, karena tidak direspon, mengakibatkan Ibu Bapak Saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus di saat menulis surat Efesus ini, ia ada, sekali lagi, di saat ia menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus ini, ia ada di dalam penjara. Kalau kita kondisikan
ia ada di lembaga pemasyarakatan akibat penolakan pemberitaan Injil ini karena masyarakat yang majemuk. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, untuk pelayanannya, untuk pemberitaan Injilnya, meskipun Rasul Paulus tidak diterima dan dipenjarakan, ibu bapak saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ini yang harus dimiliki oleh ibu bapak saudara dan saya, kita semua para presbiter. Meskipun Rasul Paulus di dalam pekerjaan, di dalam pemberitaan Injilnya, ia dipenjara, ia ditolak, ia tidak diterima, ia tidak direspon, Rasul Paulus, ibu bapak saudara umat Tuhan, tidak membuat ia kendor, tidak membuat ia takut, tidak membuat ia mundur. Tentu ibu bapak saudara bertanya, kenapa Rasul Paulus meskipun dipenjara, meskipun ditolak, tidak diterima di dalam pemberitaan Injilnya, dia tidak mundur? Catatannya ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, karena Allah di dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan, karena Allah di dalam Yesus Kristus yang mempercayakan, yang memilih, yang mengutus Rasul Paulus. Kita lihat ibu bapak saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Pada ayatnya yang pertama, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu pada ayatnya yang ke-8, ibu bapak saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ayatnya ke-8 saya akan bacakan untuk ibu bapak saudara. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Inilah yang menjadi alasan karena Rasul Paulus yang paling hina, banyak orang-orang yang kudus tetapi di antara orang-orang kudus Rasul Paulus yang paling hina ini, backgroundnya kan ibu bapak saudara, pasti ibu bapak saudara tahu lah. Rasul Paulus dahulu kan bernama Saulus, seorang pembunuh, seorang penjahat yang luar biasa. Itu yang dikatakan yang paling hina, yang paling berdosa. Tidak kudus tetapi yang paling hina. Inilah
latar belakangnya baptis. Ibu bapak saudara, ibu bapak saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Rasul Paulus di tengah pemberitaan, di tengah kabaran Injilnya, meskipun ia di penjara. Ia menghadapinya dengan kasih karunia. Ia menghadapinya dengan penuh damai sejahtera. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lalu bagian yang kedua yang mau kita lihat, yang mau kita renungkan, yaitu saya mengacunya pada ayat 8 sampai 13. Bagian yang kedua saya mengacu pada ayat 8 sampai 13. Dalam kondisi sebagai rasul, sebagai pelayan Yesus Kristus, dengan tugas yang dipercayakan, Rasul Paulus memiliki sifat yang rendah hati. Amin. Kali ini saya mengatakan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanannya itu, Rasul Paulus memiliki rendah hati. Kalau kita lihat pelayan, kalau kita lihat pemimpin sekarang ini, ibu bapak saudara akan sulit menjumpai, saya mau katakan akan sulit menjumpai pemimpin pelayan yang yang rendah hati. Akan sulit. Semuanya akan menyombongkan dirinya. Semuanya akan membuat dirinya merasa hebat. Tapi itu tidak dimiliki oleh Rasul Paulus. Dia tetap rendah. Ibu bapak saudara Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus bukan hanya menulis suratnya kepada jemaat yang ada di kota Efesus, tetapi Rasul Paulus juga menulis suratnya kepada orang-orang Kristen, kepada ibu bapak saudara dan saya, kita semua sekarang ini. Di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang budaya, ibu bapak saudara dan saya harus bagian pertama dari firman Tuhan yang mau kita lakukan ketika ibu bapak saudara keluar dari pintu gereja ini. Bagian yang pertama, ibu bapak saudara dan saya harus tetap tampil. Amin. Saya katakan bagian pertama, ibu bapak saudara dan saya harus tetap tampil.
untuk tetap tampil di dalam pekerjaannya, untuk tetap tampil di dalam pelayanannya dengan menjadi berkat, dengan mengerjakannya penuh damai sejahtera, dengan mengerjakannya penuh sukacita. Ini bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua yang hendak ibu bapak saudara dan saya lakukan ketika kita keluar dari pintu gereja ini. Di saat ibu bapak saudara menikmati, di saat ibu bapak saudara memperoleh upah, keberhasilan, kesuksesan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, harus memiliki sifat seperti Rasul Paulus. Ia yang paling hina ini tetapi dipercayakan. Artinya ibu bapak saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, ketika ibu bapak saudara dalam pekerjaan, di dalam pelayanan memperoleh keberhasilan, kesuksesan, ini bukan kehebatan, ini bukan kepintaran, ini bukan kekuatan, ini bukan kemampuan ibu bapak saudara dan saya. Akan tetapi ibu bapak saudara dan saya harus mengembalikan saya mau katakan bagian yang kedua, harus mengembalikan semua keberhasilan, kesuksesan itu hanya untuk hormat, hanya untuk kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Ini karena Yesus Kristus, bukan karena kepintaran. Karena ibu bapak saudara dan saya hanya Allah, karena ibu bapak saudara dan saya hanya media. Ini bagian yang kedua ibu bapak saudara. Lalu bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, hari kemarin tanggal 8 Agustus ada sidang majelis jemaat khusus GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung ini dengan agenda tunggal, yaitu serah terima pelaksana harian majelis jemaat yang akan melaksanakan, yang akan menata, yang akan mengelola setiap hari kegiatan pelayanan dari GPB Jemaat Sejahtera ini. Ada kata sambutan Bapak Saudara yang menarik, bagian yang ketiga yang menarik. Ada kata sambutan dari PAM yang lama, dan juga ada kata sambutan PAM yang baru yang diwakili oleh Ketua kelima Bapak Diaken Brevi Latuheru. Beliau adalah Ketua 5. Beliau katakan tidak ada PAM lama, tidak ada PAM baru, tetapi yang ada kita
Pak Drevi, saya, tidak ada. Catatannya Ibu Bapak Saudara, kata sambutan Pak Drevi adalah kami melanjutkan ini, garis bawahi, melanjutkan tugas pemberitaan Injil, tugas pekabaran Injil. Oleh karena itu Ibu Bapak Saudara, kepada PAM yang melanjutkan, saya mau katakan termasuk ini yang melanjutkan sebagai ketua satu, harus mempunyai pemahaman saya mengerjakan pekerjaan Yesus Kristus. Amin. Saya mengerjakan pekerjaan Yesus Kristus, bukan saya mengerjakan pekerjaan ketua satu. Bukan saya mengerjakan pekerjaan Ferdinand Mamanto, tetapi saya mengerjakan pekerjaan Yesus Kristus yang dipercayakan, yang diamanatkan, yang diembankan. Oleh karena itu, ketika Ibu Bapak Saudara keluar dari pintu gereja, tugas pekabaran Injil juga dipercayakan. Tugas pekerjaan Tuhan juga dipercayakan kepada Ibu Bapak Saudara dan saya dengan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati, terpujilah Kristus. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama semua percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, serta pada sikap yang sempurna, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal bersatu, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Umat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa kita. Pertama-tama kami bersyukur di minggu kedua bulan Agustus ini kami terpanggil untuk bersekutu, beribadah
Persekutuan Jemaat GBB Sejahtera di Kota Bandung, di rumah Tuhan, di bait Allah yang kudus ini. Setelah beberapa bulan kami beribadah di rumah tinggal ini, semua karena kehendak Tuhan, sambil kami memperhatikan, sambil gereja, para pelayan-pelayan Tuhan melangsungkan ibadah di gedung gereja ini, memperhatikan protokol kesehatan. Kami bersyukur, bersukacita. Tuhan, kami bersyukur, bersukacita untuk Tuhan menyapa akan hidup dan kehidupan beriman kami, bagi dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan kami di gereja. Biarlah kami siap untuk menghadapi tantangan persoalan dari masyarakat yang ada, dan kami mengerjakannya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan kami mengembalikannya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk hormat dan kemuliaan nama kami pribadi. Tuhan, kami berdoa dan memohon Kau berkati GBB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung, baik kami yang beribadah di bait Allah yang kudus ini, maupun kami yang beribadah di rumah tinggal. Agar proses peribadatan dapat berlangsung, proses peribadatan menjadi berkat sukacita dan damai. Umat Tuhan yang sakit, baik di rumah tinggal maupun di rumah sakit, di dalam proses pemulihannya Tuhan memberkati. Umat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, mulai 9 Agustus sampai 15 Agustus sepekan ini Tuhan memberkati. Segala pemberian umat-Mu, baik kolekte, aksi 2000-an, perpuluhan, sumbangan-sumbangan sebagai ungkapan persembahan syukur, Tuhan memberkati, isi kembali lumbung-lumbung berkat Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Dan pada akhirnya umat Tuhan yang beribadah di bait Allah yang kudus ini, di dalam hati dan nurani mereka pribadi-pribadi memohon kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kami juga bersyukur, bersukacita, tim streaming tetap setia
di dalam pelayanannya. Jerih lelah dari tim streaming, Tuhan akan memperhitungkan. Lalu karena situasi pandemi COVID-19, tim streaming bekerja sama dengan majelis jemaat mengetuk pintu hati warga jemaat GPB Sejahtera di Kota Bandung ini. Untuk GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung ini memiliki minimal 3 unit kamera yang selama ini mereka pakai dengan cara pinjam, yang selama ini mereka pakai dengan cara sewa. Oleh karena itu Tuhan menggerakkan pintu hati seluruh warga jemaat GPB Sejahtera di Kota Bandung, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Tuhan memberkati. Garda terdepan dokter perawat yang menangani pasien COVID-19, Tuhan memberkati. Tim gugus terdepan COVID-19 baik di pusat maupun di daerah, Tuhan memberkati. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15-16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat dipersilakan membawa persembahan-persembahan kepada Tuhan melalui kotak yang tersedia di depan. Kotak yang tersedia adalah untuk kolekte, pembangunan, dan perangkat video streaming. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan
kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan Warta Sejahtera Minggu 9 Agustus 2020. 1. Pelaksana Harian Majelis Jemaat periode 2020-2022. Berdasarkan Surat Keputusan Majelis Sinode GPI nomor 4950/7 Romawi /20/MS-20 Romawi/KPS tanggal 22 Juli 2020 bahwa terhitung sejak tanggal 22 Juli 2020 Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 adalah sebagai berikut. Ketua Pendeta Edi Meyer MTH. Ketua 1 Pendeta Ferdinand Ishak Mamangkai SSI. Ketua 2 Diaken Ever Haspers. Ketua 3 Penatua Alpino Mual Van Nixon Sigalingging. Ketua 4 Penatua Ronald Kapui Komowal. Ketua 5 Diaken Dance Dani Drevi Latuhero. Sekretaris Diaken Tri Sulistio Lubis. Sekretaris 1 Penatua Eva Rosie Hosang. Sekretaris 2 Penatua Sarjono Budi Prasetyo. Bendahara Penatua Ani Kristina Leonard. Bendahara 1 Penatua Sangal Panjaitan. Kepada anggota pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 diucapkan terima kasih atas pelayanan dan pengabdiannya. Kepada anggota pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 diucapkan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Koordinator Sekpeljen 1 hingga 9. Untuk peningkatan kualitas pelayanan di Sekpeljen diperlukan koordinasi yang dilaksanakan oleh seorang koordinator sektor, masing-masing sebagai berikut. Sektor 1 Diaken Anace Solisa. Sektor 2 Penatua WHC Matahirimal. Sektor 3 Diaken Diki Osa. Sektor 4 Diaken Murniati Sitorus. Sektor 5 Diaken David F. Latuni. Sektor 6 Diaken Jeffrey R. Pasore. Sektor 7 Diaken Dodi R. Hardi. Sektor 8 Penatua Jeffrey Matahirimual. Sektor 9 Penatua Sujanarta. Pelaksanaan tugas Korsek Peljen akan dimulai pada tanggal 11 Agustus 2020 berdasarkan SK Majelis Jemaat IPB Sejahtera Bandung nomor 04/MJS/8 Romawi/2020/KPPS dengan masa tugas tahun 2020 hingga 2022. Yang terakhir, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat IPB Sejahtera mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Firman Tuhan, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mazmur 148 ayat 3. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Sejahtera. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kita pulang untuk menjadi saksi baginya di tempat dimanapun kita berada.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.